TNI dan Polri bersama dengan ratusan warga di Pacitan, Jawa Timur terus memburu pelaku AS, pelaku pembunuhan yang menewaskan mantan ibu mertuanya dan melukai 4 orang. Hingga kini keberadaan pelaku masih belum juga ditemukan. Dan untuk upaya pencarian, pemirsa ini juga melibatkan bahkan warga dari 6 dusun di sekitar lokasi kejadian. Penyisiran dilakukan bahkan menyusuri sungai, ladang, dan juga jalan setapak. Jumlah rumah kosong di Desa Temon pun kemudian juga turut diperiksa oleh petugas dan juga warga sekitar. Kondisi hutan yang lebat dan semak belukar menjadi kendala dalam proses pencarian. Pencarian akan terus dilakukan mengingat setelah kejadian warga ini merasa resah dan enggan keluar rumah pada malam hari. Sementara itu warga berharap bahwa pihak kepolisian segera menemukan pelaku agar keresahan warga pun tidak berlarut-larut. Ya, karena warga sekitar sudah dibuat resah ya dengan adanya kejadian ini, juga pelaku kan masih belum ditemukan. Tapi bagaimana proses pencarian hari ini, kita coba akan langsung tanyakan bersama dengan Kapolres Pacitan, Jawa Timur, ada AKBP Ayub di Ponorogo Azhar. Selamat pagi Pak Kapolres, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Maria dan Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana kondisi pencarian untuk pagi hari ini? Sudah adakah update terbaru Pak Kapolres? Saat ini untuk update terbaru, kami dari Polres Pacitan beserta warga, kemudian dibantu dari Kodim, Koramil, masih melakukan pencarian di sekitar TKP, dan hari ini insya Allah kami juga dibantu dari Dirsamapta, Kanain, anjing pelacak, yang mana nanti insya Allah sekitar pukul 10 akan berada di TKP. Untuk melanjutkan proses Pak pencarian. Kapolres, terakhir informasi yang didapatkan, ini pelaku ada di mana dan siapa saksi terakhir yang melihat pelaku? Saksi yang terakhir melihat adalah Saudara Bima sesaat sebelum terjadinya penganiayaan berat atau pembacokan yang dilakukan oleh tersangka. Dan kemudian setelah melaksanakan aksi tersebut, yang bersangkutan lari ke hutan di Desa Temon. Demikian. Oke, Pak Kapolres, betul kan Kami ya Pak ya proses pembunuhan ini? Baik Pak, kenapa Pak? Silakan dilanjutkan. Ya, kami kesulitan karena medan dan kondisi geografis yang cukup berat, di mana merupakan hutan yang cukup luas, sehingga kami kemarin sudah dari sejak tanggal 20 September sampai 3 hari ini tetap melakukan penyisiran, dan saat ini kami dibantu oleh Polda Jatim untuk anjing pelacak. Semoga pencarian kali ini akan membuahkan hasil, demikian Mbak. Dan proses pencarian juga diikuti oleh ratusan warga, Pak, ini bagaimana bisa Pak? Ya betul, dari warga karena mereka cukup cemas sehingga mereka membantu pihak kepolisian dalam rangka mencari ini sampai pelaku itu bisa diketemukan. Karena warga juga cukup antusias agar Desa Temon ini kembali aman dan nyaman. Demikian Mbak. Oke, dari hasil pencarian kemarin, kemungkinan apa yang sudah didapatkan dari pihak kepolisian? Apakah kemungkinan bahwa pelaku sudah bergeser ke lokasi lainnya atau seperti apa? Sementara ini kami masih berkesimpulan yang bersangkutan masih berada di sekitar Desa Temon, dan harapan kami dengan adanya anjing pelacak ini bisa membantu kami untuk bisa menemukan tersangka tersebut. Sebenarnya latar belakang keseharian profesi dari tersangka ini apa sih Pak? Latar belakang dari keseharian tersangka ini sebagai penjaga sekolah di desa Kayen, Kecamatan Pacitan. Dalam kehidupan sehari-harinya yang bersangkutan sering berinteraksi dengan warga dan cukup baik. Jadi memang pelaku ini berasal dari daerah setempat sebenarnya ya?
Ya, dari daerah setempat asli warga Pacitan. Oke. Kemudian Pak yang Kapolres tadi bersangkutan sempat ini dikatakan, motif sementara, ya, ya, motif silakan sementara dilanjutkan itu Pak. mas Ya. permasalahan keluarga. Ya, motif Mhm. sementara ini karena permasalahan keluarga, di mana korban, mantan istri korban ini, mantan istri tersangka ini ingin menikah kembali. Sehingga kemudian pada suatu pertemuan dengan anaknya, Bima, mengatakan ini jangan sampai menikah kembali. Kalau misalnya sampai menikah, akan saya habisi semuanya, seluruh keluarganya. Nah, Bima pada saat itu sudah mengetahui, Bima ini anak kandung dari tersangka. Kemudian sekitar tanggal 20 September lalu, sekitar pukul 7 malam, tersangka menuju tempat kejadian perkara di Desa Temon, rumah dari mertuanya, saudara Miskun. Kemudian di sana ada Bima. Bima sudah mengingatkan kepada keluarganya untuk segera meninggalkan tempat, namun tidak dihiraukan. Kemudian tersangka datang, pada saat itu langsung meteran listrik dimatikan dan membabi buta melaksanakan penganiayaan dengan cara membacok satu persatu. Oke, Demikian, Pak Kapolres, yang cukup Mbak menarik Maria dan adalah tadi Mas ada Reza. katakan bahwa ini permasalahan keluarga begitu, tapi informasi yang kami dapatkan warga juga resah. Kenapa dua hal ini bisa terjadi dan bagaimana pihak kepolisian bisa menenangkan warga yang resah ini, Pak? Ya, karena kejadian seperti ini sangat jarang terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan, dan saya sangat memahami itu. Kami banyak menerima masukan, terutama dari WhatsApp kami, WhatsApp laporan kami, banyak sekali masyarakat yang cukup cemas dan khawatir, sehingga kami menenangkan dengan cara melaksanakan patroli di sekitar TKP setiap hari dengan dibantu oleh seluruh warga dan masyarakat setempat, juga dibantu dari TNI, aparat gabungan TNI Polri. Demikian Mas Reza dan Mbak Maria. Oke, baik. Semoga kemudian pelaku AS ini bisa segera ditemukan ya Pak ya, dan juga warga tidak kembali merasakan keresahan di wilayahnya. Terima kasih banyak AKBP Ayub di Podogora Azhar, Kapolres Pacitan, Jawa Timur, atas waktunya bersama kami. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri pertemuan dengan sejumlah kepala negara yang memiliki perhatian khusus terhadap Palestina dalam rangkaian lawatannya di New York, Amerika Serikat. Selengkapnya sesaat lagi usai jeda.